Semangat pagi Sobat Prima, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bersemangat, dan penuh energi positif sehingga bisa terus memberikan kontribusi terbaik untuk Indo Prima Group tentunya. Senang sekali saya Sandi bisa kembali hadir untuk menyapa Sobat Prima dalam webinar series kali ini. Nah, kali ini spesial banget tentunya karena bertepatan dengan memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia. Sobat Prima, tema kita hari ini sangat relevan dengan kesehatan kita tentunya. Nah, yaitu temanya adalah harmoni kerja dan kesehatan mental di tempat kerja. Kita akan bersama-sama membahas bagaimana menciptakan keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dengan kesehatan mental. Selain kita harus dituntut produktif dalam bekerja, tetapi kita juga harus bahagia dalam menjalankan pekerjaan. Nah, pastinya saya tidak sendirian kali ini, karena kali ini saya ditemani oleh orang yang spesial, yaitu psikolog klinis Ibu Corona Fatma Fianinda. Salam kenal Ibu Ninda, atau panggilannya siapa? Biasanya Corona sih. Oh, Ibu Corona, iya. Tapi sekarang sudah endemi, apa kita tetap pakai Corona? Iya, tetap, supaya lebih long life. Boleh menyapa Sobat Prima yang ada di rumah atau mungkin yang ada di tempat kerja, silakan. Iya, halo Sobat Prima, perkenalkan saya Corona Fatma Fianinda, saya sebagai psikolog klinis saat ini bekerja di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Semarang. Iya, kita langsung kembali ke materi ya, Bu. Siap. Karena pertanyaannya sudah cukup banyak ini. Saya yakin pertanyaan-pertanyaan ini nantinya yang akan dibutuhkan karyawan di Indo Prima Group. Tentunya nanti akan memberikan insight yang bisa diterapkan dalam bekerja tentunya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kesehatan mental di dunia kerja? Oke. Kalau kita ngomongin kesehatan mental, pasti itu hal yang luas gitu ya. Nggak bisa kita hanya sebut sebagai seseorang yang tidak punya gangguan psikologis gitu. Kalau di dunia kerja mungkin kita bisa melihatnya bagaimana karyawan itu produktif, bagaimana karyawan itu mampu mengelola stres, kemudian mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, dengan rekan kerja timnya gitu. Jadi secara keseluruhan mungkin bisa disimpulkan kalau kesehatan mental di dunia kerja lebih ke bagaimana kondisi psikologis seseorang itu untuk bisa mengelola stres, kemudian dari aspek emosionalnya, kemudian sosialnya seperti apa, sehingga itu bisa menjadikan seseorang itu lebih produktif tentunya, lebih kreatif, dan juga dia lebih mampu untuk eksplor dirinya, eksplor kemampuannya, sehingga bisa menunjukkan potensi yang ada dalam dirinya. Oh ya, berarti memang mental ini memang harus kita siapkan terlebih dahulu ya sebelum bekerja. Menarik sekali ini sebenarnya. Nah, lalu mengapa isu ini itu semakin penting di era modern, khususnya setelah pandemi? Kita mungkin mengingat ketika pandemi pasti kita harus merubah pola yang ada, yang harusnya kita sering bertemu dengan orang gitu ya, sehingga waktu pandemi ada pembatasan, tiba-tiba ada pembatasan yang harus semua digunakan oleh handphone untuk berkomunikasi dengan handphone, bekerja pun dengan handphone gitu ya. Itu yang ada beberapa orang yang mungkin tidak semua orang, tapi kebanyakan orang itu bisa menimbulkan stres sendiri secara psikologis gitu ya, atau tekanan secara psikologis. Sehingga kalau disangkutkan dengan sekarang, mungkin pola yang ada sudah nyaman dengan adanya bekerja menggunakan handphone atau mungkin sosial media itu sampai sekarang pun masih terjadi, gitu kan. Jadi pun kalau pekerja yang saat ini dituntut untuk harus selalu siap online gitu, bahkan ketika cuti pun sebelum cuti kita cuti pun atasan atau mungkin rekan kerja pasti bilang tetap ready on call ya, gitu. Itu kan jadi sebuah tekanan psikologi sendiri gitu ya. Itu yang jadi orang ini jadi
tingkat stresnya mungkin akan naik gitu. Tidak ada batasan privasi antara pribadi dan dunia kerja, karena nggak semua orang pun pasti handphonenya harus menyiapkan mana yang untuk kerja, mana yang untuk pribadi, kan seperti itu. Itu yang jadi tekanan stres untuk. Betul. Tapi ngomong-ngomong ini aku banget sepertinya. Oh iya. Iya. Karena itu 24 jam ready on call. Cowok bookingan berarti ya. Waduh, itu di luar kerjaan sih. Oh, di luar kerjaan. Oke. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya adalah apakah kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Iya, penting banget. Jadi mungkin kalau sekarang orang lebih aware-nya ketika sakit kepala langsung ke dokter gitu. Betul. Padahal menurut saya gitu, ketika seseorang itu memiliki kondisi mental yang juga buruk, itu kan pasti juga akan mempengaruhi segalanya. Oh, iya. Bahkan ke fisik pun juga. Iya, Gitu. Jadi menurut saya apakah sama, mereka setara seharusnya, mental dan juga fisik gitu. Jadi harusnya lebih aware ke keduanya. Ketika sudah menemukan gejala-gejala psikologis, misalnya pola tidurnya jadi kacau, pola makan, kemudian motivasinya menurun, harusnya mereka sudah mulai aware. Atau mungkin bahkan orang yang menarik diri, yang dulunya aktif banget gitu ya untuk berrelasi gitu, dia harus menarik diri, itu harusnya dia harus lebih aware. Kok aku jadi dulu suka makan bakso, sekarang lihat bakso aja sudah nggak selera gitu. Itu harusnya aware. Jadi harusnya sama-sama aware, karena mental dan fisik setara menurut aku. Oke, nah kebetulan itu saya itu suka sekali dalam menjaga kesehatan fisik terutama gitu ya. Saya itu salurkan dengan hobi-hobi kayak bersepeda setiap seminggu sekali, lalu mungkin beberapa juga mengikuti kegiatan tenis dengan teman-teman. Nah, itu salah satunya mempersiapkan. Banget ya main tenis. Harus menciptakan harmonisasi dengan rekan kerja. Gitu sih. Oke. Sangat menarik sekali. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya ini. Apa saja tanda-tanda awal seorang karyawan itu mulai mengalami masalah kesehatan mental? Nah, tanda-tandanya seperti apa nih? Apakah seperti saya sudah muncul nih tanda-tanda? Wah, ini sepertinya Sandi ini mentalnya kena ini. Nah, ini harus ditreatment. Nah, itu saya tuh pengen ditreatment sebenarnya. Oh iya, datanglah ke psikolog gitu ya. Boleh. Ya, silakan. Tanda-tanda awalnya mungkin kita bisa lihat secara sederhana dulu sih. Yang dulu awalnya dia kayak tadi saya bilang, ada nggak hobi-hobi yang mungkin dulu dia minati, sekarang dia sudah abaikan atau nggak minat, atau mungkin situasi yang dia dulu sangat kelihatan friendly banget, happy banget, itu juga tiba-tiba dia menarik diri dan sebagainya, itu juga harus di warning gitu ya. Kemudian pola tidur dan sebagainya, atau mungkin ada gejala fisik yang menyertai, entah itu sering sakit kepala, keluhan mungkin di lambungnya. Bisa karena itu satu kayak tadi fisik dan mental itu setara gitu kan. Jadi itu yang harus di-aware. Jadi yang dilihat adalah intensitasnya gitu. Berapa lama dia mengalami situasi yang berubah itu gitu. Kemudian dan juga gejala-gejala yang dialaminya tentunya. Gitu sih. Iya, betul. Nah, ini ada lagi nih. Ini masih nyambung sebenarnya ya, terkait gejala dan tantangan. Nah, berikutnya adalah perbedaan antara stres kerja normal dengan gangguan mental. Nah, ini kalau saya ini apakah termasuk gangguan mental atau stres kerja ini? Ya. Menurut Mas apa? Kalau saya sih gangguan tidak punya uang sebenarnya. Kalau itu ya? Wah, kalau itu saya pun juga ya mengalaminya gitu. Oh iya, ini bukan curhat ya, ini tapi ya curhat colongan. Ya, intermezzo. Iya. Gimana? Gitu. Kalau stres normal atau normal, sudah kegangguan gitu ya. Kalau bisa dibilang stres itu sebenarnya netral gitu. Bagaimana kita nanti membawanya ketika menghadapi suatu tekanan sebenarnya. Apakah kita akan membawa ke stres yang negatif atau stres ke positif gitu. Kita lihat ketika kita mengalami suatu tekanan, apakah stres itu sudah berhenti ketika tekanan itu hilang? Itu masih bisa dianggap stres normal gitu. Misalnya deadline yang berlebihan gitu, yang harus ada tuntutan pekerjaan yang harus dar-der-dor banget gitu. Ketika sudah itu selesai, apakah stres itu masih menetap? Nah, itu yang perlu
waspadai. Ketika stres itu terus kok menetap, kok nggak ada, stresornya sudah nggak ada nih, tapi kok masih menetap, kayak pola makannya masih berkurang, pola tidurnya juga kacau, mimpi buruk dan sebagainya, itu yang harus diwaspadai adanya gangguan psikologis lainnya. Gitu. Bisa mungkin berbahaya, lebih, bisa mungkin mengarah ke depresi atau mungkin burnout, itu yang perlu diwaspadai. Gitu. Oke. Nah, menarik ini. Berarti ya terutama untuk atasan saya gitu ya. Curhat lagi. Enggak, maksudnya ya tentunya kan kita juga harus ada treatmentnya mau seperti apa, sehingga kita, karyawan Indoprima Group itu harus selalu tetap produktif dalam bekerja kan gitu ya. Itu harus terjaga. Oke, baik. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Tadi dijelaskan seperti gejala, ada dampaknya juga kan. Lalu strateginya sekarang, strategi untuk individunya. Nah, kira-kira bagaimana nih langkah praktis untuk menjaga mental health itu tetap terjaga? Oke. Mungkin langkah sederhana dulu. Kita mulai dari melakukan pembatasan dulu. Kita batasi dulu kapan kita punya waktu pribadi, kapan kita harus fokus ke pekerjaan. Jadi itu kita batasi diri dulu. Ketika kita sudah selesai mengerjakan semua pekerjaan di kantor, kita ibaratnya letakkan jas pekerjaan kita di kantor saja. Gitu. Jadi tidak perlu dibawa ke rumah. Nah, gitu. Itu kan biasanya yang sering ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak jadi di rumah pun jadi nggak mood. Betul. Ketemu anak yang harusnya anaknya lucu dan dia harus ngeladenin anaknya, ngajak bermain, jadi udah capek sendiri. Gitu kan. Itu yang orang-orang kadang begitu karena dia tidak memiliki batasan kapan harus melepas jas pekerjaan itu, kapan dia harus menjadi seorang figur lain gitu. Jadi batasi diri itu dulu. Sangat setuju sih ya. Jadi ini kita kembalikan ke individu gitu kan ya. Kita harus memilih sampai mana nih kita membatasinya gitu ya. Oke, betul sekali. Nah, kira-kira ada strategi lain nggak ya? Misalkan untuk biar pekerjaan itu tetap balance, tetap sehat, atau mungkin teknik sederhana. Teknik sederhananya bagaimana? Kalau teknik sederhana, misalnya kok ngerasain sudah mulai stres yang ke arah negatif gitu ya. Kok deadline-nya banyak banget, kemudian masih diberi lagi pekerjaan lagi atasan atau rekan kerja gitu. Mungkin kita teknik sederhananya ke relaksasi dulu, relaksasi napas dulu bisa dilakukan. Bisa. Relaksasi napas kan tidak perlu harus datang ke psikolog dulu untuk relaksasi atau ke hipnoterapis, nggak perlu, kita bisa melakukan sendiri. Dengan teknik 4-4-4. Nah, menarik nih. Gimana nih tekniknya nih? Tekniknya tarik napas dulu 4 detik gitu ya, lewat hidung, rasakan nafasnya. Kemudian tahan dulu 4 detik, baru nanti keluarkan lewat mulut pelan-pelan 4 detik. Dan itu lakukan terus sampai merasa mungkin tenang atau mungkin sudah merasa lebih fresh lagi gitu. Bisa mungkin ketika sudah kok nggak bisa ya teknik pakai napas kok nggak bisa, silakan berdiri dulu gitu, beranjak dulu, entah jalan-jalan keliling dulu atau mungkin pura-pura lah ke toilet atau kemana yang itu bergerak. Gitu, karena kalau bergerak itu kan kayak rasanya stresnya itu ikut jatuh gitu ya, bebannya ikut jatuh gitu. Silakan itu bergerak atau mungkin kita bisa dengerin musik dulu lah, 1 lagu 2 lagu untuk kita sambil tarik teknik pernafasan itu tadi, itu juga bisa sih. Itu kalau di tempat kerja gitu sih. Betul sekali. Nah, ini tadi ya tips-tips sederhana tadi yang mungkin bisa kita terapkan gitu ya. Bisa Sobat Prima terapkan ketika nanti bekerja di kantor seperti itu. Nah, kita lanjut nih. Sekarang kita lanjut ke organisasi. Gitu ya. Nah, sekarang peran organisasi dan budaya kerja. Betul ya. Nah, bagaimana nih? Apa saja yang bisa dilakukan perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang ramah kesehatan mental? Kalau aku mungkin ngambil dari pengalaman Spendi aku tahu gitu ya. Ada perusahaan yang aku tuh cukup salut gitu karena perusahaan itu sangat aware banget dengan kesehatan mental karyawannya tentunya. Dia menyediakan fasilitas di mana psikolog itu didatangkan secara
berkala gitu, Iya. dan itu rutin dilakukan. Oke. Entah itu untuk memberikan sharing session, misalnya pelatihan stress management gitu, ya, manajemen stres, kemudian teknik mindfulness sederhana. Ya, ya. Jadi itu bisa langsung diterapkan ketika si karyawan ini sudah mulai burnout gitu, dan itu dilakukan di berbagai kalangan atau berbagai lini gitu, sampai karyawan yang bawah gitu itu mendapat itu. Bahkan mereka menyediakan untuk konseling gratis. Nah, itu sangat berguna banget Sobat Prima gitu ya. Jadi disediakan ruang khusus untuk mereka mengungkapkan apa sih tekanan psikologisnya gitu ya, tekanan beban-bebannya yang mungkin ada beban di rumah kemudian terbawa sampai ke pekerjaan sehingga dia produktivitasnya juga menurun. Itu disediakan ruang untuk dia konseling. Gitu. Jadi di konseling itu kan pasti akan mendapatkan insight-insight atau solusi yang bisa dia terapkan di kehidupannya, dan itu karena psikolognya itu berkala, jadi kan bisa dipantau tuh ya, ada monitoringnya apakah ada perkembangan ketika sudah melakukan sesi konseling. Nah, itu mungkin bisa dilakukan di semua perusahaan gitu. Jadi menyediakan ruang, atau mungkin dari direkturnya dulu deh, atau manajemennya sendiri atau atasannya itu mungkin bisa menjadi pendengar yang empati betul. gitu, tanpa yang harus ngejudge, tanpa yang harus kok gitu aja kamu pikirin, aku loh bla bla bla, madu nasib gitu kan. Itu kan sangat tidak empati gitu ya. Atau mungkin yang karyawannya curhat ada permasalahan di rumah sehingga produktivitasnya di sini menurun, tapi yang digali masalah di rumahnya. Nah, itu kan sebenarnya tidak ranahnya atasan itu untuk menggali permasalahan pribadi itu lah. Itu yang harusnya ada batasan juga antara atasan dan juga karyawan. Nah, atasan itu kan memberikan solusinya bagaimana untuk mengatasi supaya dia produktif lagi nih, entah menawarkan apa yang bisa saya bantu. Sebenarnya pernyataan simpel itu yang sederhana itu yang bikin karyawan, oh atasanku sayang aku loh, misalnya loyal sama aku, kok aware sama aku gitu, care sama aku. Itu yang bikin karyawan itu juga pasti nyaman juga. Betul sekali. Nah, menarik sebenarnya ya terkait burnout gitu ya. Apakah ada pengukuran terkait itu? Maksud saya, apakah pengukurannya itu memang harus ke psikolog atau bisa secara digital seperti itu? Kalau pengukuran angket burnout kayaknya sudah ada yang dia penelitian. Mungkin itu nanti bisa, dan itu pasti tetap harus ada monitoring dari profesional mental health ya gitu, supaya tidak kemudian self diagnose sendiri nih, aku burnout nih, aku nggak mau kerja lah, aku mau healing dulu, mau libur dulu, cuti dulu lah. Itu kan yang nanti parah juga nih. Dari segi pekerjaan pasti juga akan keteteran. Gitu. Betul. Berarti gini ya, berarti ya, memang diharapkan gitu kan ya, kita itu ada pengendaliannya terkait itu. Nah, apakah hanya dengan didatangkan psikolog misalkan, atau misalkan difasilitasi seperti happiness corner, nah hal-hal seperti itu bagaimana kira-kira? Itu setuju juga. Atau mungkin disediakan ruang ruang untuk dia stabilisasi emosi dulu gitu ya. Entah itu ruang yang kedap suara untuk dia meluapkan emosinya. Itu kan sudah ada di luar negeri pun sudah ada gitu. Disediakan ruang yang kedap suara, kemudian karyawan itu bisa teriak sekencang-kencangnya ketika stres burnout atau hampir burnout itu. Itu mungkin bisa, atau mungkin disediakan tadi psikolog yang berkala yang datang monitoring itu. Betul. Ya. Kita lanjutkan terkait mengatasi stigma gitu ya, atau keterbukaan. Nah, berikutnya adalah mengapa masih ada stigma negatif terhadap orang yang bicara soal mental health di kantor. Nah, bagaimana nih? Itu mungkin kalau stigma tidak hanya terjadi di organisasi aja atau di perusahaan, bahkan orang umum yang datang ke psikolog, psikiater atau profesional kesehatan mental itu pun juga pasti akan tetap di stigma. Saya pun, klien-klien saya pun juga menyatakan sebelum datang ke Mbak tuh saya pernah bilang ke orang tua untuk pengen datang ke psikolog, tapi katanya ngapain ke psikolog, orang kamu nggak gila.
Oh. gitu. oke. Jadi stigma negatif itu Iya, menurutku itu negatif ya, dikatakan gila, datang ke psikolog, datang ke psikiater atau ke mental health line-nya itu dikatakan gila, atau mungkin yang lebih parah adalah kamu tuh cuma kurang bersyukur, Oh, kurang iya. ibadah. Nah, hal kamu tuh terlalu lemah banget. Nah, stigma itu mungkin terjadi juga di perusahaan. Oke. Gitu. Ketika kita sudah mulai aware, kok kayaknya aku sudah nggak produktif, aku udah nggak kreatif lagi, aku udah untuk menemukan ide-ide yang kreatif itu aku sulit nih sekarang karena aku terlalu burn out, aku terlalu distress gitu. Kemudian statement orang lain yang mungkin tidak mengerti atau mungkin mentalnya sedang baik-baik saja, itu kan pasti langsung melakukan gitu aja kok kamu lemah, gitu kan. Itu mungkin yang menjadi ketakutan untuk orang itu lebih aware lagi atau mungkin lebih yakin lagi untuk datang ke profesional mental health. Iya, gitu. berarti pola pikir kita ya. Betul, dan itu pikir yang harus kita, dirubah. Yes, Tuh. betul, sangat setuju. Nah, oke. Nah, ini yang terakhir ini ya. Ini yang terakhir sepertinya. Oke. Sebenarnya masih banyak sih pertanyaan, masih banyak yang ingin kita diskusikan. Tetapi ini yang terakhir dan harapan gitu ya, harapan dan pesan penutup gitu. Nah, harapannya itu terhadap masa depan kesehatan mental di dunia kerja itu seperti apa harapannya? Harapannya silakan lebih aware lagi gitu ya. Kayak pernyataan gue yang pertama tadi, silakan setarakan ketika memiliki gejala fisik dan gejala mental itu dianggap sama. Kalau gejala fisik ke dokter, kalau ada gejala mental silakan ke profesional mental health gitu kan. Dan itu jangan ragu-ragu. Karena ketika sudah aware di awal, belum tentu yang aware di awal itu kan selalu langsung dapat diagnosa gangguan mental gitu. Itu bisa menjadi screening awal ketika tubuh ini sudah merasa tidak baik-baik saja sebelum menjadi gangguan mental yang sebenarnya. Itu kan jauh lebih akan sulit nanti untuk proses penyembuhannya, pemulihannya itu kan jauh lebih sulit. Jadi silahkan aware dan jangan takut akan stigma yang ada ketika datang ke profesional mental health, dicap gila atau dicap kurang beriman, kurang bersyukur dan sebagainya gitu. Yang tahu diri kita itu adalah kita sendiri. Oke. Gitu. Baik, Sobat Prima, cukup menarik ya pembahasan webinar pada kali ini terkait kesehatan mental tentunya. Baik, terima kasih Ibu Corona atas kunjungannya, atas insight yang diberikan kepada Sobat Prima. Semoga ini akan menjadi wawasan dan membantu kita untuk tetap produktif dalam bekerja. Terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu kembali di webinar berikutnya.